من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yahdi hajatina wa yaslana umurana wa yuhtim lana bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumalarwi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa nahussu khasadan ilal mu'assisat al-masjid ismul mu'alif hadal kitab. Inna Allah yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim kama niyati rizqin wa kama niyati kameramda wa kama niyati salafu salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insyaallah minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dalam ayat ini Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Bahasanya dalam Al-Qur'an ini cakep jamaah ya. Allah mengatakan man dzalladzi, siapakah orang yang mau memberikan yuqrid, pinjaman Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah bertanya kepada manusia, siapakah di antara manusia yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Ini bahasanya seakan-akan Allah butuh kepada manusia. Allah butuh akan bantuan manusia. Tapi nanti di balik ini semua ada hikmah atau ada tujuan Allah. Karena jujur jamaah, orang yang namanya meminjamkan sesuatu berarti apa? Dia sedang menolong. Menolong bukan menolong orang lain. Hakikat sebenarnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Kenapa? Dengan sebab orang minjem, nanti kebantu tuh orang, tertolong tuh orang, duit kita yang dipinjam bakal balik dan kita dapat pahala. Kan begitu jamaah. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mau bertanya kepada manusia, siapakah di antara kalian yang mau meminjamkan kepada Allah qardon hasanan, pinjaman yang baik? Kalau manusia itu mau, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran, maka Allah akan melipat gandakan lahu kepada orang yang mau meminjamkan kepada Allah ad'afan katsiratan, berlipat ganda yang sangat banyak ya. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang melaksanakan memberikan bantuan kepada orang lain, seakan-akan dia sedang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah akan melipat gandakan baginya sesuatu lipatan yang sangat banyak, balasannya yang banyak kepada tuh orang. Masya Allah. Coba kita baca tafsirnya nih. Qala Abu Amr wa Nafi wa Hamzah wal Kisai fayudha'ifuhu bil alif wa raf'i, wa qara Asim fayudha'ifuhu bil alif wan nasbi, wa qara Ibnu Katsir fayudha'ifuhu bit tasydid fayudha'afahu war raf'i bila alif. Ini nahwunya saya enggak baca ya. Wa qara Ibnu Amir ya bit tasydid wan nasbi wal makna. Ini makna dari ayat tadi, maknanya apa? Pertama, ditafsirkan oleh ulama, man dalladzi yu'amilullaha binfaqi malih. Barang siapa yang melaksanakan muamalah, ya, melaksanakan muamalah, perdagangan, melaksanakan daripada, ya, bahasa kitanya berperdagangan, berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih jamaah, kita pergi ke pasar, kita pergi ke warung, berarti kita sedang melaksanakan muamalah. Di sini dikatakan barang siapa yang melaksanakan muamalah, berniaga kepada Allah. Bagaimana caranya berniaga kepada Allah? Bi infaqi mali fi ta'ati, dengan cara menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Makanya uang yang kita masukin ke loket, uang yang kita masukin ke masjid, yang ke musola, pesantren, majelis taklim, kita santunin anak-anak yatim, itu semua kita sedang bermuamalah kepada Allah, sedang bertransaksi, ya, melaksanakan transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawaun kana al-infaqu wajiban aw mutatawwi'an bih. Sama aja infak yang wajib berarti zakat,
au mutatawwi'an, atau infak yang sunnah, ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, apalagi yang wajib. Nih makanya jamaah, kalau kita ada kewajiban bayar zakat, itu memang kita sedang bermuamalah, sedang bertransaksi kepada Allah. Apalagi yang sunnah, ya, yang wajib aja udah mendapatkan pahala. Inilah murahnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba manusia. Maka muamalatan jami'atan lil halal, dengan cara dia bermuamalah yang dikumpulkan dengan harta yang halal. Makanya orang berinfak, bersedekah dengan harta yang haram nggak dapat apa-apanya. Ya, dikatakan di sini berinfaknya dengan yang halal. Alladzi la yahtalitu bil haram, yang tidak bercampur dengan duit yang haram. Makanya kadang-kadang ada orang nanya, Ustadz, kalau kita sedekah dengan duit nyolong gimana? Ya sama aja, nyuci baju pakai air kotoran. Ya bukan bikin bersih, malah bikin kotor. Nggak ada istilahnya, ini kita habis nyolong, biar bersih nih duit kita sedekahin. Sama juga bohong, nggak ada. Maka disyaratkan orang yang melaksanakan muamalah kepada Allah dengan cara yang halal, tidak bercampur hartanya dengan yang haram, lil khalisi. Yang kedua syaratnya apa? Lil khalis, yang murni, yang bersih, minal manni wal adha, dari mengungkit-ungkit dan juga menyakiti kepada yang memberikan. Jadi jangan dia sedekah dengan duit yang halal, tapi nanti diucapin, diceritain, diumbar kemana-mana. Tuh, kalau bukan gue yang bantuin, nggak jadi. Oh, Masya Allah. Tuh dulu dia miskin, lagi susah. Kalau saya nggak bantuin, miskin terus tuh. Tuh namanya bil manni wal adha, atau menyakiti. Ngasih tapi nyakitin. Ya, ada tukang minta-minta datang sama kita kasih duit. Masih muda udah minta-minta. Mau ngasih aja Pak Bu. Kalau nggak mau ngasih ya mendingan diem aja udah. Nah, syarat dua ini. Pertama, bersedekah dengan duit yang halal. Kedua, syaratnya adalah bersih dari mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang. Ya, berat memang, tapi disinilah keinginan Allah ingin membalas bagi orang yang mau berinfak, bersedekah. Seakan-akan diungkap dalam ayat ini, orang tersebut sedang meminjamkan hartanya kepada Allah. Yang ketiga syaratnya, orang mau berinfak, bersedekah, waliniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala, dia berniat, ya, berinfak itu untuk takarrub, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La riya'an wa sum'atan, tidak niat riya, bukan tidak niat pamer. Kalau syarat tiga ini dilaksanakan, tiga ini dipenuhi dalam dia berinfak. Apa pertama? Dengan harta yang halal. Kedua, bersih dari mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ketiga, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tiga syarat ini dipenuhi dalam kita melaksanakan berinfak, apa jawabannya? Fayudha'afullahu jazaahu lahu, maka Allah lipatkan balasannya bagi orang yang berinfak tersebut, baik di dunia wal akhirah. Di dunia Allah balas, nanti juga di akhirat. Jadi balasannya bukan hanya di akhirat doang berupa pahala, tapi di dunia juga Allah balas. Nggak tanggung-tanggung, ada afan katsiratan, lipat ganda yang sangat banyak. La ya'lamuha, yang tidak diketahui balasannya itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungan, ya, bagi orang-orang yang mau melaksanakan infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kembali lagi,
Memenuhi 3 syarat tadi inilah yang bisa menentukan balasan kita itu diterima apa enggak oleh Allah. Yang penting apa? Duitnya halal dulu. Ya, kita mau sedekah, liatin duit kita ini halal apa enggak. Yang ketiga, niatnya bersih, bukan buat mengungkit atau menyakiti. Yang ketiga, niatnya untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin jamaah. Maka disinilah Allah memberikan satu gambaran kepada Allah, kepada manusia, bahwa orang yang mau berinfak, orang yang mau bersedekah, seakan-akan dia sedang meminjamkan hartanya kepada Allah. Balik gak duit kita, Pak? Kalau orang minjem bakal balik, kan begitu. Ya, orang minjam 100.000 kepada kita, duit kita nanti waktunya kapan? Sebulan kemudian kita dapat balik tuh duit kita 100.000. Kalau niatnya betul-betul meminjamkan tanpa ada embel-embel riya, maka pahala dia dapat. Tuh, ya, pahala dia dapat. Jadi artinya apa? Duitnya balik, pahalanya dapat. Bagi orang-orang yang mau mendapatkan itu semua, dia sodako. Ustaz, kalau saya sodako duit saya nggak balik. Kalau saya sodako duit saya habis, nominalnya kurang, angkanya kurang, nggak balik, katanya balik. Iya, baliknya nggak langsung kayak orang minjem duit. Orang minjem duit hari ini minjem, apakah hari ini balik? Ada masanya, ada waktunya, ada tenggangannya kapan. Lah begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berinfak, tatkala kita bersedekah, ada balasannya. Duit kita bakal balik kapan? Tergantung Allah maunya kapan kepada manusia. Tapi kalau memenuhi 3 syarat tadi, ya, nggak langsung balas, Pak. Kalau hari ini kita sedekah 10.000, Allah balas 10 kali lipat, jadi berapa? 100.000. Kita sedekah 100.000, Allah balas 10 kali lipat, jadi berapa? 1.000.000. Berebut gak? Berebut gak? Berebut jamaah. Nggak mungkin itu langsung. Ya, kalau sesuatu kebaikan Allah balas langsung kepada manusia, maka orang itu akan selalu berlomba-lomba yang namanya melakukan kebaikan. Tapi kan Allah uji. Allah ingin tahu sampai di mana kemampuan manusia itu untuk meyakini dengan apa yang dilakukan daripada kebaikan-kebaikan itu semua. Tapi janji Allah la yukhliful mi'ad, pasti Allah berikan balasannya itu semua. Berapa balasannya? Nggak ada yang tahu, ya. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu balasan apa yang kita lakukan daripada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin. Tapi beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dengan turun ayat tadi, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapakah orang yang mau meminjamkan kepada Allah. Apa kata orang-orang Yahudi? Wa yurwa, diriwayatkan, wa qad ruwiya, diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man lam yakun indahu ma yatasaddaqu falyal'anil yahuda fa inna lahu shadaqatun. Ini hadirin jamaah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu udah termasuk sedekah. Kata Nabi apa? Senyummu kepada saudaramu sedekah. Senyum kita aja kepada orang lain udah termasuk sedekah. Artinya apa? Kebaikan apapun yang kita lakukan sama saudara kita udah termasuk sedekah. Makanya termasuk di sini kata Nabi apa? Malam yakun indahu, barang siapa yang tidak memiliki ma yatasaddaqu bih, untuk dia bersedekah. Kita mau sedekah pakai duit nggak bisa. Iya, apa kata Nabi? Kalau kita nggak punya duit untuk kita bersedekah, falyal'anil yahuda, laknat tuh orang Yahudi. Artinya kita yakini bahwa orang Yahudi itu adalah salah.
Orang Yahudi itu tidak benar. Apa yang dia percaya oleh orang Yahudi, kita yakini akan kesalahannya. Fa innahu lahu shadaqah. Maka itu termasuk sedekah. Jadi bukan hanya sedekah itu berupa harta, sedekah itu berupa uang, sedekah itu berupa nominal, tapi kebaikan apapun, hak yang kita berikan kepada saudara kita itu sudah termasuk sedekah. Nih hadirin jamaah, Masya Allah. Ya, tapi yang saya bilang tadi, kenapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap ini ayat menunjukkan Allah itu miskin. Buktinya apa? Allah perlu pinjaman, kata Yahudi. Maka wayurwa diriwayatkan annahu bahwasanya lamma nuzilat hazil ayat, takala turun ini ayat, qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, innallaha fakir, sesungguhnya Allah miskin, wa nahnu agniya, kita yang kaya. Buktinya fahuwa yatlubu minnal qarda, buktinya Allah minta minjem sama kita. Tuh, bukan itu maksud ini ayat. Maksud ini ayat apa? Berbuatlah kebaikan dengan harta yang kita punya, sedikit pun, apa yang kita mampu. Kan begitu jamaah. Betul apa enggak? Nah iya, kalau kita mampu banyak, kita bersedekah banyak. Ya, kita mampu sedikit, kita sedekah dengan yang kita punya. Jangan nungguin sedekah, nungguin kaya kagak sedekah. Enggak jamaah, keburu mati jadinya. Naudzubillah min dzalik. Ini hadirin jamaah, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa berikan. Makanya yang pernah saya bilang jamaah, ya, nih kalau memang nih makanan, kue nih sama minuman kita mampu, kita bawain aja sih. Apalagi besok nih mau puasa jamaah, mau puasa, ya, kita mau sedekah nggak mampu, beli aja kurma sekardus sukari, berapa duit? 3 kilo, pego apa? Iya, 150.000. Bawa dah ke masjid al-ibadah. Nah, pego 3 kilo, berapa lama? Iya. Kita mau sedekah nggak mampu, makanya yang sering saya bilang juga di sini jamaah, kalau di Ramadan saya lagi ngisi, kadang-kadang saya bilang udah niatin dari sekarang. Setiap hari 10.000, setiap hari 10.000, setiap tarawih 10.000, setiap tarawih 10.000. Sebulan 30 hari baru 300.000, nggak ada nilainya. Tapi kalau kita sedekah langsung 300.000 berat. Tapi kalau kita sedekah sedikit-sedikit nggak terasa. Tapi itu yang akan menjadikan balasan dari Allah berlipat ganda buat kita. Betul. Nah iya jamaah, kan di masjid-masjid kita ini semuanya pada bikin acara buka puasa. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Dapat berapa banyak nih? Kita nggak mampu juga, beli aja air mineral. Jangan aqua mahalan, Oasis 18.000 ke 12.000. Pit masih mahalan air. Yang mau larang lagi Oasis ya. Yang paling murah Pak? Oasis 18.000 lumayan. Beliin 10 kardus baru berapa? Baru 180.000. Tapi muat berapa banyak orang yang berbuka? Betul apa enggak Pak? Iya, jangan ngasih aqua semua, minum doang, makan kagak. Ya artinya kemampuan kita masing-masing jamaah. Ada keinginan-keinginan begitu. Ini yang dikatakan apa? Qardon hasanan. Ya, kita sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Dibalasnya kapan? Dunia dan akhirat. Jangan nungguin kaya jamaah, karena gua aja lagi butuh. Anak masih sekolah, gimana mau sedekah? Entar kalau udah kaya, nggak bakal kaya manusia. Ya, kenapa? Karena di situ Allah uji siapa orang yang Allah pengen bikin kaya, siapa Allah yang orang bikin miskin. Kenapa? Wallahu yaghbidu wa yabsut. Dialah Allah zat yang menyempitkan hartanya seseorang. Wayabid, dan juga Allah yang melapangkan. Kaya miskin itu bukan nominal, tapi di sini jamaah, di hati. Maka dikatakan
laisal gina bikasrotil amwal, bukanlah dikatakan orang itu kaya dengan banyak duit, walakinna ginaun nafsi, akan tetapi yang dikatakan kaya adalah kaya hati. Orang duitnya banyak banget, sedekah kagak. Kaya miskin. Orang duitnya banyak pak, bu, duitnya banyak banget, sedekah kagak. Kaya miskin. Miskin, jangan bilang kaya. Buktinya apa? Dia nggak mampu sedekah, dia nggak mampu berinfak. Ada orang miskin di secara kasat mata dilihat miskin, tapi dia mampu sedekah. Saya Kemis kemarin lagi ngajar di Masjid Ibrahim Zohor. Saya kalau Zohor ngajar di Masjid Ibrahim, Masjid Ar-Rahmah Kuningan Ibrahim. Ya karena memang pengajiannya Zohor di situ. Karena kalau malam nggak ada orang, sepi. Nah, habis digusir-gusirin orang. Ya jadi Zohor banyak orang kantor. Saya ngajar jamaah. Di mana pengajian waktu saya lagi ngajar, saya buka kitab. Ya saya terangin, saya bilang saya lagi butuh dana buat pesantren. Intinya saya bilang begitu. Selesai pengajian jamaah, ada nenek-nenek udah tua. Ya nenek. Serius amat sih lu. Kalau perawan cakep gitu. Yudi udah ngeledekin gue aja udah. Saya begini, ada acara lagi nih, Isra Mi'raj, mau ceramah ntar. Habis dari sini saya langsung ke Menteng Atas soalnya. Iya. Yudi udah ngomongin aja enggak udah seuzon aja sama saya deh. Pak, ini cerita aja bu. Tuh nenek-nenek nyamperin saya. Dia apa? Pak Ustadz, saya mau sodakoh buat pesantren. Cuma duit saya cuma ada 500.000. Pakaiannya bu, di tukang apa? Tukang gorengan. Duit 500.000 buat dia gede. Tapi buat orang kaya 500.000 kecil. Tapi dibilang apa? Ya Allah Ustadz, saya punya uang segini doang, mau ikut sodakoh buat pesantren Pak Ustadz. Saya terima. Tapi saya nangis di situ jamaah. Saya nangis bahwa orang-orang yang Allah Allah lapangkan hatinya, Allah luaskan daripada jiwanya, sehingga apa? Dalam kesempitan dia bisa sedekah. Ini yang mahalnya di sini jamaah. Maka dikatakan wallahu yakbid, Allah lah yang menyempitkan, wa yakbid, dan Allah lah yang melapangkan. Yakbidur rizqa liman yasha walau amsakahu anil infaq, yaitu Allah sempitkan rizki amman yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Allah sempitkan rezekinya walau amsakahu anil infaq, kalau dia tahan buat tidak berinfak. Jadi kaya miskinnya orang dilihat dari sodakohnya berapa banyak. Jadi bukan duit yang kumpul, bukan duit yang ada, bukan duit yang dia simpan, itu dikatakan dia orang kaya. Tapi dikatakan orang kaya di dalam tafsir ini siapa? Orang yang miskin itu adalah orang lau amsakahu anil infak, kalau dia tahan hartanya untuk berinfak. Wa yabsutuhu, dan Allah lapangkan itu rizki ala may yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, walau anfaqa minhu katsiran, kalau dia berinfak dengan jumlah yang banyak. Jadi dikatakan kaya atau miskin bukan yang ada pada dirinya, tapi berapa banyak yang dia infakkan. Itulah orang yang kaya. Berarti nenek-nenek tadi tuh, dia sedekah dengan 500.000, buat dia hukumnya apa? Buat dia ukurannya banyak, maka dia begitu dikatakan adalah kaya. Belum tentu orang yang duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, bukan dikatakan dia orang kaya. Kenapa jamaah? Di dunia dia kaya, tapi nanti di akhirat miskin. Kenapa? Karena di akhirat duit yang di dunia nggak berlaku, tapi duit yang kita udah infakkan, udah kita sedekahkan, itulah yang akan kita nikmati nanti. Makanya yang sering saya bilang jamaah, kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, beliau mengatakan apa?
Jangan cari sesuatu mati-matian yang tidak kita bawa mati. Orang kerja banting tulang, pras keringat, kaki jadi pala, pala jadi kaki. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu hujan, nggak tahu panas. Dia kumpul duit tapi dia nggak sodakohkan, nggak diinfakkan. Yang begitu termasuk apa? Orang mencari mati-matian tapi nggak dibawa mati. Na'udzubillah. Yang sering saya bilang jamaah, kita nih semua termasuk saya begini semua. Tapi kalau orang mati baru begini tangannya. Baru. Makanya kata Allah apa dalam ayatnya? Kalau seandainya manusia bisa ditunda kematiannya, laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang dikatakan pertama? Di sholat? Bukan. Dia mau pergi haji? Bukan. Tapi apa dikatakan? Pak Asod dako. Orang kalau udah mati bisa kembali hidup di dunia, apa yang pertama dilakukan? Pak Asod dako. Saya pengen sodako, pengen infak. Ngomongnya udah mati. Coba sekarang nih jamaah, 300.000 ada nggak 100 orang? Dapat nih saya 1000 meter buat ngebebasin tanah kan begitu. Enggak jamaah ya, Masya Allah. Tapi itu nyata dan itu sulitnya orang buat apa? Berinfak dan lain sebagainya. Maka dikatakan ya, jadi miskin dan kayanya orang bukan duit yang kumpul, tapi berapa banyak dan berapa susah duit yang diinfakkan. Awil makna atau makna yang kedua daripada ini ayat, wallahu yaghbidu ba'dal qulub ba'da la tuqaddamu ala hadhi ta'ah. Masya Allah. Makna yang kedua, wallahu yaghbidu wa yabsud, yaitu apa? Wallahu, dialah Allah, yaghbidu, Allah yang menyempitkan ba'dal qulub, sebagian hati-hati manusia, hatta la taqaddama ala hadhi ta'ah, yang mereka tidak mau melakukan daripada perbuatan ta'at. Berat, susah untuk melakukan perbuatan ta'at. Untuk perbuatan maksiat begitu gampang, tapi perbuatan ta'at buat dia berat. Nauzubillah. Silaturahmi nggak mau, sholat nggak mau, ya taraweh apalagi, puasa berat, apalagi yang namanya sodako. Ini yang dikatakan maknanya nih, lapangkan dada kita, hati kita. Makanya jamaah yang sering saya bilang kemarin pada malam nisfu Sa'ban saya sampaikan sambutan di dalam sebelum nisfu Sa'ban saya sampaikan. Kemarin juga khutbah Jumat yang duluan, bukan khutbah Jumat tadi. Jumat yang kemarin saya khutbah di satu masjid di mana saya lupa. Saya bilang kenapa Rasulullah sebelum dimi'rajkan Rasulullah dibelek dulu dadanya. Dibelah dadanya Rasulullah, diapain? Dicuci hatinya Rasulullah. Dibersihin hatinya Rasulullah. Apakah hatinya Rasulullah kotor? Enggak. Apakah Rasulullah punya penyakit-penyakit hati? Sombong, hasud, dengki, iri, riya dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah punya penyakit begitu? Enggak. Tapi kenapa dibersihin? Buktinya waktu mau ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampai sini saya bisa mengantarkan kamu. Kalau saya masuk lanjut ke berikutnya, saya akan kebakar." Kata Jibril yang sebagai apa? Yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dari Allah. Tapi Rasulullah naik Sidratul Muntaha, tidak terbakar Rasulullah, dan di situ Rasulullah bertemu dengan cahayanya Allah walaupun fi waril hijab. Artinya apa jamaah pelajaran? Orang kalau mau lapang dadanya, bersihin dulu nih hatinya. Betul, kayak malam nisfu Sa'ban kemarin jamaah, bersihin dulu hati kita. Sebelum Ramadan juga nih, bersihin hati-hati kita. Penyakit-penyakit hati ini hilang-hilangin. Jangan hasud, iri, dengki sama orang. Jangan sombong dalam diri kita. Ini hadirin. Makanya di sini Allah lah yang menyempitkan hatinya seseorang sehingga apa? Nggak mau melakukan kebaikan. Pak, Bu, tarawih berat. Tapi buat sebagian orang tarawih nikmat. Betul. Lah iya, qiyamul lail berat, tapi sebagian orang nikmat. Kenapa dia bisa nikmat, kita nggak bisa?
Kenapa dia bisa melaksanakan taat begitu kuat, kita gak kuat? Kenapa? Hati kita masih kotor. Hati kita disempitkan oleh Allah dengan sebab penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Maka sebelum Ramadan bersihin itu semua, hilang-hilangin udah semuanya. Jangan ada itu demikian. Kalau kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, salah satu yang menyebabkan hati kita kotor, kenapa? Suuzon sama orang, buruk sangka sama orang. Jangan pernah buruk sangka. Husnuzon, berbaik sangka, insya Allah nanti naik derajat kita. Wa yabsutu ba'dahu hatta yuqaddamu ala hadhi ta'ah. Sebagian Allah lapangkan hatinya sehingga dia dapat melaksanakan daripada perbuatan taat. Jadi perbuatan taat itu mampu tidaknya kenapa? Di hati kita. Makanya sholat tarawih berat, baru baca Quran ngantuk, tutup tuh Quran, kedap, atau kedap, hilang ngantuknya. Buka handphone nggak ngantuk, buka Quran ngantuk. Main setannya di situ jamaah. Ya betul jamaah. Ya Allah berat. Kalau kita lihat sebagian ulama, Imam Syafi'i aja dalam sekian hari udah hatam Quran. Lah kita sebulan Ramadan hatam enggak. Dari mana penyebabnya? Karena hati kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Wa ilaihi turja'un. Semua kita bakal kembali kepada Allah. Ini yang bahayanya. Fala mudbira wala hakim siwahu. Tidak ada yang bisa mengatur manusia, wala hakimun, dan tidak ada yang bisa memutuskan kepada manusia siwahu, kecuali Allah. Maka semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, nuzilat hadil ayat fi sya'ni Abi Darda. Jadi ayat ini turun kepada seorang yang bernama Abi Darda. Rajulun minal Ansor. Ini orang Ansor, penduduk asli Madinah. Qala, itu orang berkata, ya Rasulullah, innali hadiqataini. Ini si Abi Darda mengatakan, ya Rasul, saya punya 2 kebun. Fa in tasaddaqtu bi ihdahuma fahali mislaha fil jannah. Kalau saya sedekahkan salah satu daripada kebun saya, apakah saya akan mendapatkan kebun itu 2 kali lipat nanti di sorga? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Wa Ummu Darda ma'i, dan Ummu Darda bersama dengan aku. Ummu Darda itu ibunya. Ini tadi Abi Dardanya. Kalau saya punya 2 kebun, kalau saya sedekahkan 1, apakah saya akan mendapatkan lagi nanti di sorga? Kata Nabi, iya. Ibuku gimana? Dengan sebab kau sebagai anak yang sedekah, ibumu akan kumpul bersama kamu dengan di sorga. Tuh hadirin. Bagaimana ya Rasulullah anakku? Hal baik, apakah anakku nanti juga di dalam sorga dengan sebab saya sedekahkan 1 kebun saya? Qala, Nabi menjawab, na'am. Jadi bukan kita doang Pak Bu. Makanya yang sering saya bilang, kalau kita sedekah niatin buat mereka, buat orang tua kita, buat bapak kita. Makanya kemarin ya saya tekan pada waktu malam itu sabar, saya tekankan kepada jamaah semua, loh, kenapa kita pelit? Kita berapa banyak orang tua kita ngasih duit, betul nggak? Orang tua kita warisin harta banyak, kenapa kita nggak mau sedekahin buat mereka? Saya bilang begitu. Ya, ini malam juga nih saya habis ini saya mau ceramah di daerah Menteng Atas dekat Pasar Rumput, ya mau sono. Ya, salah satunya membahas tentang masalah orang mau haul, ya, dan juga mau Isra Mi'raj. Yang undang saya bilang, Ustaz, tolong ditekankan biar nih, karena dia punya warisan banyak tapi anaknya pada nggak mau sedekah. Tolong ditekankan Ustaz di situ ceramah. Artinya apa jamaah? Ini Abi Darda dia bersedekah, ibunya masuk surga gara-gara anak yang sedekah, anaknya yang sedekah masuk surga gara-gara dia sedekah. Fatasaddaqa bi afdali hadiqataini, maka disedekahkan dengan sebaik-baiknya dari 2 kebun. Dia punya 2 kebun. Mana kebun yang paling baik? Disedekahkan yang itu jamaah. Ya Allah.
Wa kana tusammal janiniyah. Faraja Abu Darda ila ahli, maka dia kembali kepada keluarganya. Wa kanu fi hadiqatil lati tasaddaqa bi. Ternyata apa? Ibunya, anaknya, keluarganya sedang ada di kebun yang dimana dia sedekahkan itu semua. Faqama ala babil hadiqah wa dzukira dzalika mar'ati, maka dia berdiri di depan pintu itu kebun dan diceritakan kepada ibunya. Apa kata ibunya kepada keluarganya dan juga istrinya tatkala Abi Dahda sudah dia sedekahkan ini harta? Barakallahu laka fi mashtaraita, maka Allah berikan keberkahan kepada kamu dari apa yang kau lakukan transaksi ini semua. Masya Allah. Fakharaju minha, mereka keluar dari itu kebun. Kenapa? Kebunnya sudah disedekahkan. Wasalimuha, dan dia serahkan itu kebun. Bahkan Nabi SAW mengatakan kam min nakhlatin rodahin tadalla urukiha bil jannah li Abi Darda. Ya Allah, apa kata Nabi? Berapa banyak ya buah kurma yang menjulur buahnya dari surga gara-gara sodakohnya Abi Dahda. Jadi kalau orang-orang di surga bisa makan buah kurma, itu gara-gara apa? Sodakohnya Abi Dahda yang disodakohkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungan buat orang-orang yang mau bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alam taro ilal malai Bani Israel. Nanti kita lanjut di situ. Ya, ayatnya sampai situ yang enak. Insyaallah jamaah. Ya. Kita ketemu lagi. Mau lagi ya. Di kadang ini pengajian nggak ditutup. Ya. Kenapa nggak ditutup? Takut ngasih hadiah soalnya. Insyaallah jamaah, nanti kalau nggak ketemu di malam Sabtu, ketemu jadi Sabtu subuh ya. Sabtu subuh ditukernya insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi buat kita selalu kita berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena itulah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Ibadah semua, termasuk doain pula orang-orang yang selalu bersedekah, berinfak buat pembangunan pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita dan keluarga kita dipanjangin umur, disehatin badan, ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.